berusaha fitnah ini bisa dilaporin gak sih gitu? Iya, orang-orang yang berusaha fitnah ini mereka bilang punya rekaman telepon gitu kan. Mereka bilang juga saya ada buktinya video, saya ada buktinya foto dan sebagainya. Tapi nggak pernah ditunjukin. Ini untuk semua ya. Silahkan tunjukin dong buktinya dong. Silahkan buktinya. Terus ngomong yang jelas, jangan pakai diduga. Jangan pakai kata diduga dong. Nah itu kalau kata Bang Sunan dan pengacara-pengacara lain, teman-teman pengacara saya, kalau masih ada kata diduga, dia sendiri nggak pede. Diduga, ini diduga besar, kemungkinan besar. Kalau berani ngomong nggak usah pakai kemungkinan dong, gitu. Baru bisa dilaporin gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, mungkin next time. Ini saya seperti yang saya bilang ya, saya kan lagi fokus ke Mas Udin dulu. Ini bisa dibilang, ini saya lagi menebar jaring. Yang masuk-masuk nih fitnah-fitnah. Suatu saat nanti ketika Mas Udin selesai, saya angkat jaringnya, udah. Jadi mungkin di penjara akan ramai sama perdukunan ya. Ya saling mengobat-ngobatin aja tuh ya, pakai trik. Ya buktiin aja kalau emang itu settingan. Nih kalau terbukti itu settingan, yang bilang itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau deh. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia berhasil buktiin itu settingan, gue beliin apapun yang dia mau. Buktiin aja. Karena itu kan fitnah lagi-lagi kan. Lagi-lagi nyari panggung fitnah. Aduh. Kalau ngomong doang gue juga bisa bilang, orang-orang yang bilang gue dan Mas Udin settingan itu dulunya cewek. Sekarang jadi cowok. Jadi transgender. Saya kan selama ini kan pembuktian selalu diundang merekanya kan. Makanya selalu saya tetap mementingkan etika lah. Dan dulu banyak tuh kan, datang lo kalau berani ke channel ini. Lah kan nggak diundang saya sama mereka, kecuali diundang merekanya yang ngundang, saya datengin baru. Polda Jatim udah menyiapkan itu pelintiran berita tuh. Coba cari deh omongan saya yang bilang Polda Jatim sudah menyiapkan, nggak ada. Jadi Polda Jatim itu ingin mengadakan arena pembuktian ketika Mas Udin mau membuat laporan. Daripada lu buat laporan, gue bikinin arena nih sini. Lu nanti panggil media-media nih. Daripada panjang kasusnya, Mas Udin nggak mau, akhirnya bikin laporan. Nah itu saya masih tanya terus kok. Apa terakhir ada update? Nggak ada, belum ada, masih di cross check sama tim ITE-nya. Karena kalau misalkan fix nggak naik, saya akan laporkan balik langsung. Tergantung bagaimana polisi ya. Tergantung bagaimana polisi. Kan banyak yang keterusan gimana kok nggak saling naik ke meja hijau gitu kan, nggak persidangan. Ya karena memang deliknya saya nggak masuk. Kalau bagi saya ya, saya nggak ada delik apapun. Terus juga laporan deliknya naik atau enggak, dilanjutin atau enggak, belum ada kabar sampai sekarang. Karena dari dulu saya mau ngelaporin Mas Udin konten hoax, saya bukan korban. Saya mau ngelaporin penipuan karena banyak merugikan. Dengan dari pengobatannya itu orang kan jadi percaya seolah-olah beneran disantet, ya kan? Walaupun nggak merugikan secara uang, secara akal sehat merugikan. Jadi transfer ke kelapa seolah-olah kan orang jadi percaya, wah ini pembersihan nih, ada yang nyantet. Nah yang kayak gitu-gitu kan, itu saya laporin penipuan nggak bisa juga, saya bukan korban. Maka dari itu ketika dia melaporkan saya, wah alhamdulillah sekali saya jadi ada delik. Saya nggak gimana-gimana, saya tuntutannya tetap satu. Mas Udin mengakui pengobatannya itu trik. Mas Udin, Anda tinggal akuin doang kalau yang tisu kebakar tanpa api dan transfer ke kelapa itu adalah trik. Selesai udah, permasalahan udah selesaikan, itu doang yang saya tuntut. Kayak pembuktian ini malah jadi ke sertifikasi, fitnah sertifikasi. Ada lagi fitnah bapak angkat. Sejak kapan itu? Kok jadi kemana-mana sih? Ya kan aneh. Padahal intinya kan, ayolah siapapun nih ya, dukun-dukun yang bisa membakar tisu tanpa api, gue beliin apapun yang dia mau deh. Yang nggak pakai kimia-kimiaan ya, yang pakai ilmu gitu. Tisunya dari gue yang naro, silahkan bakar. Kalau kebakar gue beliin apapun yang dia mau deh. Ini fitnahan ini nggak ada buktinya sampai sekarang. Katanya sertifikatnya beli, tunjukin bukti saya beli, boro-boro saya beli. Duit aja buat ikut pelatihan nggak ada. Makanya saya ikut-ikut ngekrung, kenal sama teman saya, ikut pelatihan dia, saya dikasih sertifikasi IBH setelah dites sama dia. Bagi saya kan itu nama saya juga, kecuali saya buat sertifikat itu buat nama orang lain, itu pemalsuan baru. Ini kan buat saya juga. Marshall rival saya, nama asli saya. Untuk dibawa-bawa. Untuk dibawa-bawa daminya gitu, untuk dibawa-bawa karena saya khawatir yang aslinya itu rusak. Dan juga nama asli saya kan privacy tadinya kan, privacy. Nah, maka dari itu saya nggak tunjukkan yang aslinya. Saya damiin, pakai nama panggung gitu. Sekali lagi tujuan saya kan bukan untuk terkenal atau dapat banyak pekerjaan.
Tujuan saya adalah pembuktian atau mengedukasi masyarakat. Jadi saya utamakan tetap yang itu sih. Bisa masuk objek perkara itu. Ahli tidak bisa berpendapat masyarakat. Punya hak untuk melakukan suatu perjanjian tersebut. Maka dia berhak melakukan perjanjian. Pak, yang berhak melakukan perjanjian itu hanya orang yang cakap saja. Nah, tidak ada politik. Boleh tidak cakap? Ya kalau tidak cakap tidak bisa. Nah, Itu dia saya tanya. itu. Itu dia saya tanya. Tidak selesai. Profesional lah positif. Orang mau ketawa. Nggak bisa gerak ya. Apa nih yang mau ditanyakan? Sebenarnya kami ini malu, ya. Malu itu bukan dalam rangka apa. Advokat ini ya teman-teman, ya harus jadi contoh teladan, ya. Yang ditunjukkan ke masyarakat itu haruslah yang baik-baik, ya. Karena kami ini advokat ini dianggap mengerti hukum. Tapi tadi sama-sama kita lihat ya teman-teman ya, walaupun itu bukan kami yang lakukan ya, bukan dari kubu tergugat ya Pak Agung ya, bukan dari kubu tergugat Pak Umar, tapi dari sebelah sana, aduh itu ada contoh yang kurang baik disaksikan oleh masyarakat. Ya lagi-lagi ya dari kubunya Pak Rasman, kenapa sih selalu hobi sekali gitu di pengadilan itu bikin gaduh, berisik, teriak-teriak itu kan nggak pantas dilihat oleh masyarakat. Ya apalagi tadi forumnya kan forum apa namanya pengadilan ya, di pengadilan yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sudah berulang kali loh gitu loh ya. Dulu pertama saat kami menunggu mediasi dia datang ke kami teriak-teriak apa maksudnya ya. Terus tadi di pengadilan sendiri sampai mengancam akan melaporkan hakim gitu kan, tadi teman-teman lihat sendiri masih laporkan itu hakim ya. Lalu tadi juga menunjuk kepada pihak kami ya, kepada pihak kuasa hukum tergugat akan saya kuliti gitu. Maksudnya itu dikuliti itu apa gitu kan. Pak Rasman udah berubah jadi apa namanya perajin kulit gitu kan, atau misalnya buka kedai minuman ular itu harus dikuliti dulu ular gitu kan, atau mau kuliti apa maksudnya gitu loh. Kok ngelihatnya ke kami gitu loh. Padahal kan cukup saja silakan dia bertanya kepada saksi, kepada ahli yang dia bawa. Dengan Bu Ida dari satu pesawat. Saya ini, insya Allah, alhamdulillah, 1 minggu itu saya di Jakarta itu 1 malam. Besok udah terbang lagi. Jadi saya itu sidang di mana-mana. Kepala daerah, pengusaha. Jadi bukan apa-apa ya. Mereka bukan malah mempertahankan argumentasi hukum mereka untuk membela secara administratif atau perdata kliennya, tapi merembet kemana-mana. Ijazah saya, benar kan ditanya kemarin, yang laminating lah, itu ada di sini saya lihat. Jadi mereka nih gayanya macam-macam, ada yang gaya bencong, ada yang gaya sok hebat. Nah ini Bung Leo kita ini punya ormas, jangan bolak-balik dipancing nanti ribut, ya. Jadi yang kedua, cara bertanyanya menyudutkan dan nampak bahwa mereka itu kewalahan. Catatan saya dalam persidangan kali ini ya, tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya. Sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat. Sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik, itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Namun dalam hal ini, penggugat tidak menarik pihak tersebut. Apakah itu klinik, apakah itu firma, itu tidak dipermasalahkan sama penggugat. Namun itu ditanyakan berulang kali oleh kuasa hukum tergugat, dan sudah dijelaskan dalam pasal 1320 tadi, itu merupakan cakap yang dimaksud sebagai objek orang, subjek orang yang melakukannya. Jadi kesesatan berpikir, kesesatan logika hukum daripada kuasa hukum tergugat tadi sangat kami sayangkan, sehingga itulah yang membuat agak ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu. Saya tambahkan sedikit, saya minta kepada seluruh pengacara pihak, mohonlah
kita belajar profesional. Jangan menantang dengan mata tajam seolah memancing-mancing emosi. Boleh kita berperkara, di luar perkara kita bersahabat loh. Karena profesi ini bukan harus di sini saja. Bukan harus ini aja perkara. Suatu saat kita bisa duduk sama dalam satu perkara yang sama. Alhamdulillah, operasi Al-Fatih berjalan lancar. Terima kasih orang-orang baik yang sudah mendoakan. Seperti apa dok tadi dok? Tolong pengertiannya kak, mohon maaf tolong pengertiannya. Gimana dok? Keadaannya gimana dok? Gimana dok? Sudah dioperasi dok? Udah operasi apa gimana dok? Sudah dioperasi dok? Kasih jalan dulu kak, mohon maaf kasih jalan dulu kak, halo. Mohon maaf, tolong kasih jalan dulu ya. Sebetulnya tahunya dari informasi juga, karena saya sekarang berada di Medan. Sebenarnya udah 3 hari yang lalu di opname kan. Nah, jadi itu aja, tapi belum tahu dalam pemeriksaan kedokteran. Penyakitnya ya kita nggak tahu ya. Kata dokter menurut dokter ini yang terbaik apa kata dokter? Biasanya gitulah. Kita sebelum mau di Medan kan udah masuk rumah sakit opname katanya, tapi satu orang pun nggak boleh ngelihat. Iya, saya sebetulnya udah tahu dari berita-berita, dan terus ibu udah telepon juga mau nyari di operasi dok. Kita doakan aja yang terbaik kan, karena kita kekasihan menurut dia masih BBL masih umurnya baru 8 bulan, sudah mengalami operasi gitu kan, kasihan lah itu kan. Jadi itu aja lah, kita doakan yang terbaik aja lah ya, dia semua netizen apa semua bisa doakan yang terbaik lah. Udah kesehatannya pulih lagi, biar bisa beraktivitas yang normal lagi ya. Oke ya. Iya, rencana kita pulang nyari, cuma ada kendala mungkin besok. Bersyukur ya, maksudnya kita punya anak yang dikaruniai tidak hanya fisik yang baik, alhamdulillah ya, namun juga dikaruniai sesuatu yang mungkin tidak banyak orang memilikinya, yaitu daya tarik ya. Karena ada orang yang enak dilihat tapi belum tentu punya daya tarik. Namun Abang El mempunyai segalanya, gitu. Saya bersyukur banget. Bersyukur juga dimana artinya kan ini banyak orang yang menyayangi, banyak orang yang menyenangi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi doa baik juga lah buat El nantinya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.